dia nggak juga males gitu kan, temennya nyamper atau pacarnya nyamper ya jalan. Nah itulah yang akan terjadi, dia boncengan sama pacarnya, dia boncengannya sambil itu saya lihat ya, mungkin praktek itu coba gimana? agak-agak ini saya juga Pegangan kan gitu. anak sekolah nih, Iya. tahun muda nih. Nah, Ini untuk menjaga ini bagaimana Bi? Oh, dalam iya. Islam yang sebenarnya ini. jaga imun ya. Nah itu Bi, kadang-kadang saya suka sedih gitu. Saya pernah muda juga sih. Kalau gitu sama Bi. Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin dulu ya, saya membuka masker. Jadi Ya, kan kelihatan gantengnya. iya dong. Oh iya, untuk kali ini hostnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Irwan Khan. Wah. Nah, untuk hari ini kita kembali lagi di OPD Abi. Luar biasa. Oke deh, seperti biasa di sini ada Abi sendiri. Oke. Ya, Abi langsung saja ya. Langsung aja dah. Iya, dah. Namanya. Hari ini mungkin saya ingin agak bertema gitu, Bi. Wih, kenapa? Biar Lebih Oh, awal. Oke. itu tentang iman, ilmu. Wah. Oke, Bi. Langsung saja, Bi. Boleh deh. Siap-siap. Menurut Abi itu iman itu apa ya? Menurut pandangan Islam itu sendiri. Iman. Ya. Bang, ini sebenarnya pertanyaan masuk banget nih. Ini kayaknya di podcast yang lain nggak ada yang mau begini gitu doang. Oke. Iya. Sebenarnya iman itu kalau menurut pengertian mazhab Imam Syafi'i ya, tasdiqum bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Wih. Artinya apa nih? Aku tadi kan tuh. Artinya mudah-mudahan nggak salah nih. Ya. Jadi iman itu diyakini di dalam hati, nanti dalam hati ini yakin iman, tapi juga dibenarkan menurut lisan kita. Jadi dibenarkan udah dalam hati terus dibenarkan menurut ya gitu kan. Nah terus diamalin apa yang udah diimani itu, diamalin, dilaksanain. Itu Jadi apa yang kita diiman itu harus ada diamalkan dan dilaksanakan. dilaksanakan. Nah masalahnya sekarang kita ini banyak orang yang mengaku beriman tapi nggak mau sholat, Iya, betul. nggak mau zakat. Bisa dibilang Islam KTP. Nah KTP-nya yang Islam kan yang masuk surga KTP-nya. Orangnya kagak. Betul. Begitu. Terus gimana nih? Nah, Bi, dengan kondisi seperti sekarang nih, kan lagi pandemi ya, Bi. Benar. Apalagi kan kita sebagai guru nih, saya terkadang pada saat naik motor, waktu itu biasalah Pulang apa? dari sekolah. Oh, oke. Tidak sengaja nih, Bi, Nah, gimana? ketemu murid. Kebetulan dia boncengan nih. Oh. Gimana nih, Bi ya? Boncengannya boleh aja. Nah. Orang tua nggak apa-apa. Cuma boncengannya dia, ya, si murid saya ini ada ceweknya dan cowoknya nih. Aduh. Itu menurut pandangan Islam gimana, Bi? Aduh, apalagi dengan kondisi seperti ini, Bi. Mungkin sekolah di rumah, gitu kan. Mungkin pengawasan orang tua juga agak berkurang, gitu. Menurut Abi gimana nih? Ini perkara yang sulit. Jadi emang kondisi kita kayak gini nih, anak-anak bebas ya. Betul. Kenapa bebas? Saya bilang karena dia nggak sekolah, nggak ada, jadi nggak ketemu sama gurunya di sekolah, gitu kan. Ada orang tuanya sibuk. Nah dia ngapain lagi kalau udah dia ngerjain tugas-tugas penting, kalau dia ngerjain ya. Kadang-kadang dia nggak juga males gitu kan. Temennya nyamper atau pacarnya nyamper Iya. jalan. Nah itulah yang akan terjadi. Dia boncengan sama pacarnya, dia boncengannya sambil Itu saya lihat ya, mungkin praktek itu coba gimana? agak-agak ini. Saya juga Pegangan gitu. seperti itulah. Berat. Jadi agak Ya, pengen nah. Sama istri apa? ya istri maksudnya pengen contohin sama istri. Nah, gitu ya. Cuma yang masalahnya kan sekolah Dia anak sekolah belum waktunya. betul sekali. Jadi kalau di dalam Islam itu kita ngaji dikit nih, ini ngaji nih. Oke. Nah, ada di dalam surah apa namanya
An-Nur. Ada dalam surah An-Nur nih. Kita ngaji dikit ya. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam surah An-Nur ayat 3. Ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikun wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurima dzalika 'alal mu'min. Artinya, pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Nah, artinya pezina di sini sebenarnya di dalam Quran surah Al-Isra ayat 31 kalau tidak salah itu Allah Subhanahu wa taala 32 ya, maaf kelebihan satu. Jadi Allah menegaskan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina karena itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi mendekatinya aja nggak boleh. Nah, orang yang udah di motor udah begitu tuh, itu mendekati zina. Karena di depan yang bukan mahramnya dia pegangan sama yang bukan mahramnya, pelukan gitu kan di motor. Nah, itu udah mendekati zina. Dan wahuri mazalika mungkin, dan itu diharapkan bagi orang yang beriman. Tadi kembali ke iman ya. Nah, ketika orang beriman, maka dia pasti bisa menjaga. Jaga apa? Itu nih. Nah, ini berarti begini Bi, sangat disayangkan Bi ya. Mungkin karena kondisi seperti ini juga. Berarti yang kalau misalkan yang tadi murid itu berboncengan itu mendekati zina ya. Iya. Jangan sampai begitu ya. Perhatikan jaga social distancing. Iya. Nah, begini Bi. Ini untuk ngomong-ngomong nih. Ya. Menjaga apalagi kan dengan kondisi Covid seperti ini ya. Anak-anak, terutama untuk anak sekolah nih, tahun pemuda nih. Nah, ini untuk menjaga ini bagaimana Bi? Iya. Islam yang sebenarnya ini. Menjaga iman ya. Nah, itu Bi. Kadang-kadang saya suka sedih gitu. Saya pernah muda juga sih. Kalau gitu sama Bi. Iya. Saya pernah muda juga, cuma memang kadang-kadang anak muda sekarang ini dengan kondisi pandemi kayak gini mereka kayaknya malah lebih liar gitu ya. Bahkan lebih liar dari dulu kita gitu. Iya. Nih dulu ada saya rasa ada Rojali rombongan Jamahiyah. Oh gitu ya. Itu makanya. Nah, aneh-aneh aja. Anak diliarin orang tuanya udah nggak peduli. Kenapa? Karena mereka nggak sekolah, orang tua udah puyeng. Dia nggak ngerti bahasan pembelajarannya kayak gimana. Akhirnya diliarin begitu aja. Nah, ini untuk menjaga ya. Karena bagaimana nih? Manusia itu oleh Allah dikasih yang namanya anugerah. Salah satu anugerahnya adalah kebutuhan biologis, dan kebutuhan biologisnya dan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai manusia. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengatur kebutuhan biologis itu bisa sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Nah, kadang-kadang orang tua, bahkan saya sendiri mungkin sebagai orang tua itu belum sampai ke sana berpikirnya. Jadi nggak mikir ini anak kita nih kebutuhan biologisnya sudah ada atau belum nih, artinya sudah balik atau belum nih, sudah muncul atau belum nih gitu. Kita nggak peduli, kadang-kadang kita nggak peduli. Padahal bisa jadi dengan kondisi zaman sekarang ini ada HP, ya kan? Dia buka pelajaran nih, nggak taunya yang muncul iklan begitu aja. Itu ya. Nah, ini iklannya itu ya. Itu. Jadi dia mau nggak dibuka dia muncul, dibuka penasaran gitu kan, akhirnya dia buka, tentunya situs porno atau situs yang nggak benar. Nah, itu ya orang tua harus pahami, sehingga apa? Dia mencari, apalagi sekarang bebas, ya kan, kondisinya lagi bebas, nggak terikat waktu belajar di sekolah, dia belajar di rumah, aku bisa di mana saja kan, harus di rumah. Nah, dengan kondisi begini, banyaklah akhirnya anak-anak yang salah jalan. Nah, untuk sebenarnya simpel sih caranya nih, ada di dalam surah Al-Mu'minun. Al-Quran ini lengkap ya, luar biasa. Jadi Islam ini luar biasa ya. Surat yang ke-23 ya, ayat ayat yang kelima. Di sini
sini jelas banget Allah memberikan gambaran bahwa qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu orang mukmin. Nah, ketika kita bahas iman, orang yang beriman itu disebut mukmin. Orang mukmin ini kata Allah adalah orang yang paling beruntung. Kenapa beruntung? Salah satunya nih, kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 5, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang memelihara kemaluannya. Orang yang beriman dia pasti bisa memelihara kemaluannya. Imin, si imin ini bisa dipelihara, bisa dia memelihara. Bagaimana memeliharanya? Betul. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumun. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Jadi sudah halal gitu ya. Itu. Jadi sebenarnya simpel aja, nikah. Kalau anak kita udah tahu, wah kayaknya ini bukan biologis depan. Apalagi ngelihat disamper sama pacar, udah tanya, tong lo anak siapa tong? Gitu tanya. Orang tua lo di mana? Bawa ke sini. Begitu, jangan ini mah orang pacaran dimarah-marahin, didiamin atau bahkan malah disuruh udah sono pergi pacar lo. Begitu itu nggak benar. Ya ini kalau bisa udah undang orang tuanya, tentuin tanggalnya. Kalau memang udah cocok, udah nikahin. Nggak salah, insya Allah itu satu hal yang benar. Yang salah itu yang membiarkan, sehingga mereka bermaksud terus begitu. Ini nggak terjadi. Nah, kecuali terhadap istri, udah terhadap istri doang. Cuma istri yang bisa ketika mereka ini ya sudah menikah gitu. Nah, cuma di sini lanjutannya pamanit tago, tetapi barang siapa yang mencari di balik itu oro azalika faulanika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Apa yang mencari di balik itu? Yaitu dia nggak mau nikah. Dia bilang mendingan juga istilah, nauzubillah, mendingan juga pacaran, enak. Dia nggak mau nikah, nauzubillah. Nah ini yang salah. Jadi Islam udah ngasih pandangan bahwa untuk mengontrol iman kita, karena iman udah mantap nih, tinggal iman ini untuk supaya dikontrolnya itu, ya kita nikah. Tapi kata Rasulullah pernah ada seorang pemuda, ya Rasulullah saya belum mampu nikah. Nah bagaimana tuh nih? Belum mampu. Kata Rasulullah kalau belum mampu nikah puasa Senin Kamis. Kalau memang dia orang beriman, gitu kan, belum mampu nikah. Tapi kebutuhan biologis itu luar biasa nih. Puasa kata Rasulullah, udah bentar lagi kan Ramadan nih, ya kita puasa. Nah itu bagian daripada bentuk hijab. Mungkin bisa puasa sunnah ya. Puasa sunnah ini sama. Nah jadi sederhananya adalah ketika puasa juga, males aja puasa. Nah betul. Udah nikah, bilang sama orang tua, mak saya udah gak kuat. Gitu aja jujur. Terus lu mau ngapain lo? Mau nikah? Danani orang tua calonnya itu. Terkadang begini, gimana? Pandangan orang tua ya, ketika anaknya ingin menikah, ada orang tua mengatakan seperti ini, kamu mau nikah? Udah kerja belum? Modalnya apa? Nah itu kadang-kadang jadi kendala juga, Min. Ya. Itu bagaimana ya? Ya makanya orang tua itu ketika berpikir seperti itu namanya dia mendahului Allah. Padahal nikah itu separuh agama. Ketika orang menikah maka sempurna agamanya, benar nggak? Iya betul. Nah, kalau orang yang sempurna agamanya, masa Allah diamin sih? Setiap orang ada rezekinya masing-masing. Ketika kita secara pribadi, rezekinya buat pribadi, ketika kita punya pasangan menikah, maka rezeki kita bertambah. Ada rezeki istri, rezeki kita. Suami. Ketika nanti punya anak, ada rezeki saya, rezeki istri, rezeki anak, tambah. Jadi itu buat saya begini. Jadi begini ya, jangan takut nih untuk kaum muda ya. Jangan takut. Ketika ingin menikah, dia belum bekerja gitu kan. Tapi ketika sudah menikah, Allah sudah mengatur rezeki. Bahkan double dia. Ada rezeki buat istri dan sebagai suami. Sebagai suami ada rezeki. Kalau punya anak, tambah lagi anak rezeki. Makanya kadang-kadang kita menyalahi. Ya mungkin kata dia, oh ini kan nggak biasa, itu kita nggak biasa. Gitu. Lulus SMA nikah itu nggak biasa. Udah. Kalau memang daripada anak bermaksiat terus, imannya nggak kejaga, tahu-tahu kebobolan, itu lebih bahaya. Lebih bahaya, bisa kebobolan merugikan juga kan.
kedua belah pihak. Iya. Dari pihak perempuan yang paling dirugikan. Nah, maka dari itu ketika dia menikah, lalu kemudian, nah tapi ada juga yang begini, dia udah menikah nih bro, betul, udah punya pasangan, tapi kok dia susah ya ngejaganya lagi, akhirnya dia jajan lagi sama yang lain juga, karena dia udah punya istri nih. Nah ini juga bahaya nih bro, begitu. Nah berarti solusinya gimana nih? Kan kalau menurut saya nih, untuk pandangan Islam nih, kita kan boleh deh lebih dari satu Nah istri. itu Nah dia. itu bagaimana nih? Maaf ya sebetulnya kayak sebelumnya Istri nonton ini. Aduh, ya. Terus agak dekat. Aduh, sebenarnya itu udah ada jawabannya nih. Quran semuanya lengkap bro. Semuanya lengkap, ya. Lengkap. Ini ada di dalam surah An-Nisa. Ya, ini aduh, subhanallah, ini luar biasa bahwa Allah Subhanahu wa taala udah jelas nih ya, meminta kepada kita. Nah ini boleh aja bebas ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan ya kepada kita di dalam Quran surah An-Nisa ini, bahwa ini dalilnya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya ini, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba saya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi jelas, ketika kita sudah menikah lalu kemudian masih punya hasrat biologis ingin menikah lagi, gitu kan, ingin memiliki wanita lain lagi, Allah memberikan solusi. Boleh nikah, kata Allah, 2, 3, atau 4 gitu. Itu solusi. Oh, jadi luar biasa. Iya. Agar apa di sini nih? Di sini jelas-jelas banget ya. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi biar kita nggak berbuat zalim terhadap diri sendiri dan tidak berbuat zalim terhadap orang lain. Jadi di dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, kalau misalkan memang tidak mampu gitu ya, ragu gitu. Nah, maka jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Jadi ternyata Allah itu adil. Ya. Kalau tidak mampu, khawatir, dicemberutin, dicarekin, jangan memaksakan. Sudahlah, lebih kita damai. Tapi ini kebanyakan kan seorang laki-laki ini dia mengingkari ini. Artinya tanpa sepengetahuan sang istri. Ya. Bagaimana menurut pandangan Islam tersendiri ini? Kalau nikahnya sih sah. Nikahnya sah karena walaupun siri kan diam-diam gitu kan, tapi kan ada yang menikahkannya gitu kan, ada orang yang memang mampu dan bisa menikahkan, saksinya jelas dan lain sebagainya sesuai dengan syariat jelas, walaupun dia tidak bilang ke istrinya karena untuk menikah tidak harus bilang, tidak harus izin ya. Tapi kecuali ketika di awal istrinya dia mau menikah dengan istri pertamanya, terus kemudian istri pertamanya bilang kalau kamu mau menikah lagi izin dulu ke aku, maka itu jadi sebuah janji gitu. Tapi kalau tidak ada kalimat-kalimat itu ya tidak perlu izin, boleh sah pernikahannya. Tapi secara etika, kembali lagi secara etika mungkin nanti akan ada yang tersakiti. Gitu. Kalau begini, ketika dia menikah tanpa seizin istri, ya dosa apa tidak? Kalau bicara dosa itu Allah alam ya saya nggak tahu. Tapi yang pasti
secara syariat itu sah selama memang sesuai dengan syariatnya. Tapi hanya mungkin etika dan adab aja ya, agak kurang biasa di kita gitu kan. Nah, kalau misalkan nggak ketahuan mungkin aman. Tapi lagi-lagi kalau ketahuan piring terbang, gelas terbang, sendok yang tiga ya. tiga. Mana terbang ya. Iya terbang. Tapi untungnya sendiri saya tipe setia. Alhamdulillah ya Allah. Saya bersyukur dengan seorang istri Yang sekarang ini ya. Yang sekarang ini. Ya maka dari itu kan kembali lagi ke Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat. Nikmatnya dalam bentuk apa? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi yang pasti ya ketika kita mensyukuri apa yang kita miliki maka Allah akan tambah. Begitu kita harus bersyukur. Bersyukur dulu punya istri yang sehat, bersyukur dirawat macam-macam lah dijaga. ya. Nah masalah Allah mengasih kenikmatan dalam bentuk apa? Cuma Allah. Nah, gimana Allah aja? Kalau Allah kasih maka ini suatu anugerah. Ya, gitu. Allah kasih ujuk-ujuk ada gitu kan keretet istri teh. Aduh kan. Enggak, tuh kalau pengen punya lagi mah bisa kan ya mah. Itu kayaknya dunia hayal. Bisa hayal. Tapi misalkan, tapi mungkin ada juga di Allah membuka hatinya ya kan, membuka pemikiran. Ya itu mah gimana pula. Tapi kita harus kembali lagi mampu siap adil nggak gitu dan lain sebagainya. Nah ini sisi itu aja. Ya, insya Allah. Dan begini, ketika kita nih berhubungan dengan istri yang sah, itu kan katanya bisa meningkatkan ini ya. Imun. Betul banget. Itu bagaimana tuh? Jadi saya setuju. Nah ini yang saya alami, ini konkret, jelas. Fakta. Bukan fiktif ya? Bukan fiktif, tidak dibuat-buat. Benar, serius nih bro. Jadi saya lagi rapat, ada teman, ada saya kanan kiri gitu kan, sebelah kiri teman saya, sebelah kanan juga ada teman, depan ada teman, kita rapat dalam satu ruangan. Lalu kemudian kita selesai rapat, saya pulang ke rumah gitu kan. Sehari berikutnya dapat kabar bahwa teman-teman saya pada sakit. Ada yang berobat, ada yang langsung berobat, ada yang tidak. Yang dulu beberapa hari mereka baru berobat. Ternyata semuanya positif corona. Iya, positif. Alhamdulillah saya tidak, gitu ya. Ketika saya cek, akhirnya saya swab juga. Saya swab ya, biar supaya memastikan saya ini positif atau tidak. Saya swab antigen. Swab, alhamdulillah hasilnya negatif. Saya tidak positif. Nah, kenapa? Karena saya melakukan itu gitu kan. Saya ada hubungannya di situ ya? Ada. Saya berhubungan dengan istri gitu, dan ketika saya menjalani rutinitas berhubungan dengan istri secara rutin gitu ya, tidak misalkan sebulan sekali baru karunia pertama. Nah ini dengan rutin maka imun saya naik, imun saya meningkat, tapi harus dengan istri ya, harus dengan yang sah. Harus bukan yang jajan-jajan dan sebagainya, jangan sah. Nah alhamdulillah saya tidak positif, negatif hasil coronanya gitu. Yang sebenarnya meningkatkan imun sesuai dengan tema kita, iman dan imun. Betul sekali. Iya benar. Jadi kita langsung kesimpulannya apa nih dengan tema hari ini? Ya, kesimpulannya adalah kita tingkatkan keimanan kita dengan banyak ibadah. Betul. Nah, ibadah yang wajib ya atau makhdud dan ghairu makhdud, ibadah yang di luar dari ibadah wajib, itu pun harus kita lakukan. Yang kedua, untuk menjaga imun kita, yaitu harus kita dengan meningkatkan keimanan. Ketika iman kita, ibadah kita sudah mantap, maka meningkat keimanan kita, insya Allah kita bisa mengatur imun kita. Misalkan contoh, kalau dia biologisnya sedang tinggi, maka kata Rasulullah berpuasa. Puasa itu kan meningkatkan keimanan juga dengan berpuasa. Kalau dia tidak mampu, menikahlah, gitu kan. Ketika dia sudah menikah, maka si imun akan diatur, gitu kan. Bisa diarahkan, tidak sembarangan yang serang kemana-mana. Tidak. Dan yang ketiga,
gitu ya. Yang ketiga, ternyata dengan kita berhubungan dengan istri yang sah ya, gitu kan, maka itu pun bisa meningkatkan imun. Jadi imun itu bisa meningkat ketika kita melakukan hal-hal yang halal, gitu kan. Karena sesuatu yang halal itu baik untuk tubuh kita, untuk diri kita, dan juga untuk lingkungan kita. Begitu kan, berhubungan suami istri yang sudah sah, yang halal, nikmati. Jadi berumah tangga itu banyak manfaatnya. Sangat banget itu banget. Diatur rezekinya oleh Allah. Rezekinya diatur. Ketika kita nanti berhubungan ya, istri yang sah, meningkatkan imun juga. Satu, istri meningkatkan imun, apalagi kalau tolong simpulkan ya. Salahnya nanti balik ke piring terbang. Siapa saya gitu di awal. intinya meningkatkan ketika kita mampu meningkatkan keimanan kita, maka akan meningkat juga imun kita. Nah, lalu kemudian kita bisa mengatur imun kita. Nah, gitu, dalam tanda petik bahwa hidup kita itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kita ditakdirkan bisa kena corona atau tidak itu takdir Allah. Tapi untuk meningkatkan imun, Allah sudah kasih jalannya, yaitu kita punya pasangan hidup, yaitu istri bagi laki-laki. Sebagai seorang perempuan, suami sayangi suaminya, maka seorang istri harus sayangi suami, maka suami akan menyayangi istri, ataupun sebaliknya, seorang suami harus menyayangi istri, maka istri pun akan menyayangi suami, gitu kan. Ada feedbacknya itu ya. Feedback. Dan ketika sudah saling sayang, maka imun itu akan meningkat. Ini luar biasa. Itulah Islam. Luar biasa ya. Luar biasa. Tema kita hari ini. Tema kita bahasan yang sangat hot ya. Sangat hot sekali, bahkan mungkin lebih hot juga. Aduh. Jadi kayak high order thinking skill. Higher order thinking skill. Aduh. Ya udah gitu kan. Oke, Bi. Mungkin pembahasannya yang kembali tadi luar biasa ya. Luar biasa semuanya. Ya. Kapan lagi nih kita kayak begini lagi? Mungkin nanti tinggal lihat aja. Oh, lihat. Kita sih siap selalu. Apalagi saya sebagai hostnya. Susah loh mengundang host model begini, apalagi di Opini Abi yang ratingnya udah lumayan cakep ya. Biar lebih meningkat lagi. Terus ya, terima kasih. Baik, Bi. Ya sama-sama juga, Bi. Mungkin dengan kesimpulan tadi ya, tadi kembali luar biasa pembahasan sekarang. Mungkin nanti di lain kesempatan dia kita lanjutkan lagi di Opini Abi dengan tema-tema yang menarik dan tentu enak disaksikan juga ya. Yang pasti sih nggak bosan, apalagi hostnya keren, narasumbernya sudah apalagi narasumbernya luar biasa ya. Baik, mungkin dengan diakhiri dia dari saya sebagai host. Mungkin di lain kesempatan kita ketemu lagi di Opini Abi. Oke. Kita tutup dengan wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita tes dulu. Iya. Jangan lupa pakai masker. Buat sehat. Iya. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Patuhi selalu protokol. Oke. Sip.